warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 CD Wesi Aji. Sebuah program di Aras 9 Channel yang khusus membahas tentang Wesi Aji. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah turun gunung dan menemui Kui Cokro Santri. Setelah sekian lama berada di bumi Mataram dan di daerah Global Geopark. sedang apakah di kau di sana? Jalan-jalan, menikmati keindahan di sana, tradisi di sana yang luar biasa. Healing. Apa ini? Bahasanya anak sekarang. Baiklah para pemirsa, ini ruangan yang lain dari studio pusaka Ki Cokro Santri dan saya akan membahas bersama beliau salah satu pusaka yang ada di sekitar sini. Saya ambil sendiri aja ya. Oke. Terserah yang mana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling dekat saja. Jadi yang terdekatlah yang kita ambil, karena yang terdekat itulah yang memikat. Langsung saja dah. Kita review dari luar dulu ya. Ya. Nah, ini namanya apa? Sandang Walika. Rejoy. Betul. Ini namanya gaya sandang Walika. konon. Sandang walika itu biasanya diperuntukkan kepada pusaka-pusaka yang dianggap ke arah lebih esoterik dan spiritual. Bukan untuk gaya-gayaan ya. Bukan untuk gaya-gayaan. Maka dulu itu sandang walika itu yang memegang itu tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama yang sudah merasa dirinya itu mulai sepuh atau disepuhkan gitu ya. Udah manditol. Nah, Jadi ini kalau kayak milenial kayak saya belum boleh pegang yang sandang Walika dong. apalagi anak gaul kayak saya. Ya, sandang Walika. Wow, sandang Walika. Para pemirsa sekalian, apa menurut Anda ini? Bentuknya lurus, di sini ada pejetan ya. ada timbangan atau budgetan? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Langsung saja lah, ini apa namanya? Brojol. Brojol. Wow. Ini secara dapur atau rancang bangun masuk kategori brojol. Brojol yang sering kita bahas adalah keris sejuta umat dan keris yang wajib dimiliki pertama kali. Oh, pertama kali dalam tatanan kita memiliki keris itu adalah brojol ya. Brojol. Maka ada pendapat pula sebelum memiliki, jadi dia pertama keris dapur pertama selain tilam upih adalah brojol. Nah, itu harus dimiliki pertama kali sampai kemudian juga suatu saat nanti misalkan koleksinya banyak dan belum mempunyai tindih, apabila sudah memiliki brojol itu sudah mempunyai tindih sementara. Oh, jadi seperti itu ya. Iya. Tindih. Nah, mungkin pemirsa bingung apa tindih, yang baru melihat tindih itu ya untuk menindih, Iya. untuk meredam. Biasanya kan umumnya memakai keris-keris berdapur betok, ya kan? Nah itu karena dianggap keris betok itu adalah keris yang paling tertua. Jadi kalau umpamanya betok belum punya kayak saya karena belum dikasih, maka anak-anak tertua. oh maka anak tertua yaitu Brojol. Biasanya juga para pemirsa sesuai dengan namanya brojol di daerah pedesaan zaman dulu, mungkin juga hari ini sebagian dukun-dukun bayi yang saat ini dan sejak zaman Belanda tersisihkan itu memiliki pusaka brojol dengan wasilah brojol, biasanya tepat brojol melahirkan. Betul. Karena brojol itu mengandung arti keluar. Jadi mudah mendapatkan jalan keluar. Jadi kalau misalkan orang lahiran bersalin ya, melakukan persalinan itu dimudahkan gitu, untuk lahir. Kalau dalam usaha mungkin dimudahkan jalan keluar untuk mendapatkan
peluang-peluang ya. sehingga menghindari rezeki yang seret. Kan di sana ya gitu. Brojol. Itu dari sisi filosofi pada rancang bangun atau dapur. Betul. Sekarang kita lihat dari sisi pamor. Pamor itu adalah guratan-guratan meteorit. Ya, pamornya mungkin nanti bisa diperjelas. Iya. Nanti Anda lihat stock shoot ya. Karena ini menarik Iya. pamornya. Kalau saya lihat ini agak penuh ya. Pokoknya intinya meteoritnya penuh. Lalu kemudian ada guratan bulat-bulat begitu. Sepintas tadi saya melihatnya, saya pikir ular lulut. Ya, tapi ternyata Setelah setelah diteliti, diteliti lebih dalam, dan tadi juga sempat kita teliti dengan Raden Mas Aji tadi, kita memutuskan ini Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun ya. Pamornya Wahyu Tumurun. Kalau dari istilahnya saja itu sudah mengagumkan, wahyu yang Ilham turun. dari Tuhan. Kalau secara filosofi sesungguhnya apa wahyu Tumurun itu maknanya? Ya, maknanya selalu mendapatkan rahmat dari Tuhan. Intinya begitu, mendapatkan ilham seperti itu. Jadi orang yang memegang pusaka dengan pamor Wahyu Tumurun itu selalu dalam kekalutan, dalam kebuntuan, dalam kesilang sengkarutan permasalahan, itu seperti ada petunjuk, ilham dari Sang Pencipta, intuisi. Oh, besok begitu. Jadi kalau Wahyu Tumurun itu ada di Brojol, pas sekali ya. Brojolnya itu adalah bagian dari cari jalan keluar atau solusi. Jadi makhraj. Sementara dan dari ilham Tuhan, dari dari guratan pamornya adalah Wahyu Tumurun yang mengisyaratkan rahmat Tuhan atau intuisi atau ilham. Sehingga seumpama dimiliki oleh pedagang atau pebisnis, maka dia akan kreatif untuk membaca peluang-peluang bisnis. Kalau misalkan dimiliki oleh seniman, maka akan terjalin energi intuitif sehingga dia tidak kehabisan karya. Itu kayak cocok buat arah 9 itu. Biar kreatif selalu. Karena wahyunya turun terus kan. Iya. Oke. Keren ya. Keren. Kalau ini ada bulat-bulat di bawah ini. Ya. Ini bulat-bulat. Oh iya, hampir lupa saya. Bulat-bulat ini ada yang mengatakan batu lapak, pamor batu lapak. Pamor batu lapak itu juga ada sumber referensi dalam pakerisan yang mengkategorikan pamor batu lapak itu termasuk kategori pamor tambal. Apa itu? Jadi tambal itu ada filosofinya. Jadi pamor batu lapak itu sama dengan pamor tambal, artinya menambal, menutupi segala apa kalau ada kekurangan. Oh, gitu ya. Apa namanya itu ya? Menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Wow. Kalau mungkin secara sisi esoteri ke dalam ya, mungkin ya, namanya manusia tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Maka selalu ada energi ilahiyah yang menutupi kekurangan kita. Luar biasa. Kalau dari Tangguh, kira-kira ini buatan di era kerajaan mana? Tangguh sepertinya kalau dari detepiatnya ini ya Tuban Mataram. Tuban Mataram, artinya dibuat di daerah Tuban pada masa kerajaan Mataram Islam. Betul sekali. Luar biasa para pemirsa sekalian, ini adalah Brojol dengan Dwi Pamor. Yang pamor utama adalah Wahyu Tumurun, kemudian yang berikutnya tambal adalah atau batu lapak. Mari kita uri-uri budaya kita, jangan terpengaruh dengan orang yang mau merusak artefak sejarah ini. Betul, Karena betul. seperti yang saya ulang-ulang, pusaka keris atau
atau pusaka yang lain Nah, brojol adalah ini artefak sejarah. kembali ada hal-hal yang merusak artefak sejarah. Beberapa kurun waktu ini kan kita sering di medsos kita dengar suara-suara sumbang tentang dukun. Nah, sedangkan ini adalah kalau zaman dulu sehari-harinya menemani para dukun-dukun, mbah-mbah dukun yang berhasil memberi karya menyelamatkan anak-anak bangsa, bapak ibu kita yang lahirnya wasilahnya adalah para mbah dukun. Dan kebetulan mbah sepupu saya, mbah sepupu ya, bukan mbah langsung, itu adalah dukun berana. Nah, setahu saya mungkin beliau punya itu, tapi di sisi lain itu ada mangkok ya. Mungkin juga beliau punya brojol. Tetapi hal yang menjadi catatan saya pada saat itu, kekaguman saya, termasuk almarhumah ibu saya ketika melahirkan adik saya, itu susah sekali. Saya tahu betul karena waktu itu saya sudah agak, artinya mungkin sudah kelas berapa lah ya, sudah kemudian. Dan juga beberapa tetangga saya, sesusah apapun orang melahirkan tidak ke rumah sakit, cukup di tangan beliau, Allah kabulkan. Dan ada yang namanya desar-desaran. Memang pada saat itu kan belum musim operasi ya. Tapi di luar konteks ada operasi atau tidak, dengan daya linguik dan kemampuan terampil beliau itu, setahu saya tidak ada yang gagal orang lahiran di sana. Ada yang kelilit khusus lah apa segala macam. Itu salah satu wasilah dan jasa dari dukun berana. Maka janganlah kata dukun menistakan. Penistaan kata dukun. Kalaupun ada oknum yang tidak bertanggung jawab dan kurang baik, itu hal lain. Kalau mau bicara oknum, mau bicara penipu, itu bukan hanya di dukun, hampir di semua profesi juga ada. Apakah kita akan menyamaratakan? Nah ini, pusaka, keris, atau apapun bentuknya, berikut juga kata dukun, dan dukunnya itu adalah bagian dari sejarah panjang perjalanan bangsa ini. Bukan menceramahi. Ini kita berbagi pengalaman, agak-agak sedikit ya, maklum lah. Artinya jangan dikebiah-biah. Iya. Nah, masalahnya kita juga dukun-dukun gitu ya. Duduk tekun. Dan memang saya secara pribadi dari mula memang konsentrasi untuk membela kata dukun. Kata dukun itu adalah bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia tercipta atau tercetus sejak 1926 dalam Kongres Pemuda pertama. Pencetus frasa kata bahasa Indonesia itu adalah seorang tokoh muda dari Madura. Kalau bagi saya artinya ahli. Iya, nah, kalau kita merunut dari sejarah, pada Kamus Bahasa Inggris Melayu plus 01 hasil penelitian dari sejarawan YIN Surakarta, kata dukun awalnya diterjemahkan adalah ahli pengobatan, kesehatan, dan sains. Tetapi oleh Belanda pada 1971 dalam kamus Nederland van Indi dirubah lebih kepada persoalan magis. Dan karena kita kelamaan dijajah oleh Belanda, akhirnya kita terbawa mungkin bahwa dukun hal-hal yang berhubungan dengan magis. Tetapi kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, masih bijak ahli bahasa kita, di situ tidak spesifik. Dukun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak berdiri sendiri. Dukun tulang, ya, ada sambungannya. Ada dukun berana. Dukun sangkal putung berarti ahli patah tulang. Dukun berana, dukun bayi berarti ahli persalinan, merawat bayi. Tapi juga ada dukun sembur, ada dukun terawat. Dukun subuh itu berarti ahli menjambi-jambi atau meruqyah. Iya, karena apa? Namanya orang sakit kan bisa medis-medis. Bahkan tidak ada hubungannya dengan pengobatan. Kakak saya itu dukun, dia senang disebut dukun. Padahal kerjanya hanya MC, pedalangan. Nah, ada bahasa yang namanya itu biasa disebut bahasa resminya Pambyawara. Pambyawara itu adalah pembawa acara adat Jawa. Tapi ada sebutan lain di beberapa daerah namanya dukun manten. Nah, beliau lebih suka disebut dukun manten. Alasan beliau katanya idealisme bahasa. Luar biasa. Baik. Terima kasih Wijokro dan para pemirsa sekalian. Obrolan ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk lebih mencintai karya leluhur bangsa kita dan tradisi yang Allah berikan kepada bumi pertiwi Indonesia ini.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan saksikan terus Aral 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Mohon maaf jika ada kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.